Nama saya Elvi Wezrawiani Kadera dari Prodi Teknik Sipil dengan NIM 25052361758. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Energy of a System. Apa saja sih isi dari materi Energy of a System? Materi ini berisi tentang 1. Usaha dan gaya konstan. 2. Perkalian skalar. 3. Usaha oleh gaya yang berubah. 4. Energi kinetik dan teorema usaha. 5. Energi potensial. Nah, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, yaitu usaha dan gaya konstan. Nah, untuk materi yang pertama, usaha dan gaya konstan. Usaha atau yang kerap disimbolkan dengan huruf W yang dilakukan oleh agen eksternal pada suatu sistem didefinisikan sebagai perkalian skalar antara vektor dan gaya konstan atau F dan vektor perpindahan atau delta R. Rumusnya adalah W sama dengan F dikali delta R dikali cos theta, di mana theta adalah sudut antara gaya dan perpindahan usaha adalah besaran skalar dan satuannya adalah joule atau joule. Nah, untuk materi yang kedua adalah perkalian skalar. Perkalian skalar antara dua vektor, misalnya vektor A dan vektor B, dituliskan sebagai A titik B. Sering disebut dot product karena menggunakan lambang titik. Hasil dari operasi ini bukanlah sebuah vektor, melainkan sebuah besaran skalar, hanya memiliki nilai atau angka dan tidak memiliki arah. Secara matematis, perkalian skalar didefinisikan sebagai hasil kali dari besar panjang kedua vektor tersebut dengan nilai kosinus sudut antara keduanya, yaitu A kali B sama dengan A kali B cos theta. Sifat-sifat perkalian skalar. 1. Komutatif. Urutan perkalian tidak mempengaruhi hasil. Contohnya, A kali B sama dengan B kali A. Yang kedua, distributif. Berlaku hukum distribusi seperti perkalian biasa. Contohnya, A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Nah, materi yang selanjutnya yaitu usaha oleh gaya yang berubah. Jika gaya yang diberikan berubah terhadap posisi seperti pada pegas, usaha yang dilakukan adalah luasan di bawah kurva grafik. Gaya terhadap posisi W sama dengan integral Fx dx. Untuk pegas yang mengikuti hukum Hoki sama dengan Fs sama dengan minus K kali X. Usaha yang dilakukan pegas saat menempatkan atau meregang dirumuskan sebagai Ws sama dengan setengah kali K kali Xi pangkat 2 minus setengah kali K kali Xf pangkat 2. Untuk materi yang selanjutnya yaitu energi kinetik dan teorema usaha energi kinetik. Energi kinetik atau K sama dengan 1/12 dikali M dikali V pangkat 2 adalah energi yang dikaitkan dengan gerak partikel. Teorema ini menyatakan bahwa jika suatu sistem dikenakan usaha dan satu-satunya perubahan adalah pada kecepatannya, maka total usaha yang dilakukan pada sistem dengan perubahan energi kinetiknya. Untuk materi selanjutnya yaitu energi potensial sistem. Energi potensial atau yang kerap disimbolkan dengan huruf U adalah energi yang berkaitan dengan konfigurasi atau susunan letak benda-benda dalam suatu sistem. Contohnya, energi potensial gravitasi atau disimbolkan dengan huruf UG sama dengan mgg, bergantung pada ketinggian vertikal benda dari titik-titik referensi. Untuk selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan contoh soal. Nah,
Contoh soal ini saya ambil dari buku yang dibagikan oleh dosen saya atau Bu Syahidah, dosen fisika dasar saya. Nah, saya ambil contohnya itu dari example 7.5 pada halaman 187 dan example 7.6 halaman 190. Untuk example 7.5 ini berisi tentang sebuah eksperimen umum untuk mencari nilai konstanta Pegas atau K dengan menggantungkan beban secara vertikal. Nah, di sini diberikan data yaitu massa beban atau berat beban itu sebesar 0,55 kg dan jarak regangan atau D itu 2 cm atau 0,02 meter. Percepatan gravitasi atau G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini kita mulai pada step pertama yaitu mencari konstanta Pegas atau K. Ketika benda digantung, benda tersebut berada dalam keadaan setimbang. Artinya, gaya pemulih Pegas ke atas atau Fs besarnya sama dengan gaya tarik gravitasi atau berat ke bawah. Nah, Fs sendiri rumusnya ialah M dikali G. K dikali D sama dengan M dikali G dan K sama dengan dalam kurung M kali G per D. Nah, K sendiri di sini kita masukkan rumusnya yaitu 0,55 kg dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 9,8 meter per second kuadrat dibagi dengan 0,02 meter. Hasilnya 269,5 Newton meter. Dalam buku, nilai G yang digunakan biasanya 9,80 meter per second kuadrat. Dan hasilnya dibulatkan ke dua angka penting menjadi 2,7 dikali 10 pangkat 2 Newton meter. Untuk step kedua yaitu mencari usaha yang dilakukan Pegas. Pada beban saat meregang, titik penempelan Pegas pada massa bergerak ke bawah, namun Pegas menarik ke atas. Karena perpindahan berlawan arah dengan gaya Pegas, usaha bernilai negatif. Ws sama dengan 0 minus 1/2 dikali K dikali D pangkat 2 Ws minus 1/2 dikali 269,5 Newton meter dikali 0,02 meter dikali pangkat 2 Ws sama dengan minus 0,539 Joule atau dibulatkan di buku menjadi minus 5,4 dikali 10 pangkat 2 Joule. Untuk example 7.6 berisi sebuah balok ditarik lurus ke kanan pada bidang datar tanpa gesekan oleh sebuah gaya konstan. Datanya berisi massa balok atau berat balok sendiri ialah 6 kg, kecepatan awal 0 dikarenakan berangkat dalam keadaan diam, dan gaya konstan mendatar F sama dengan 12 Newton. Jarak perpindahan AX kali M. Tujuan mencari kecepatan akhir balok setelah ditarik sejauh 3 meter. Penyelesaian ini menggunakan pendekatan energi bukan analisis Newton murni. Step pertama yaitu menghitung usaha total yang dialami sistem, yaitu Wx sama dengan F kali AX. Wx sama dengan 12 Newton dikali 3 meter sama dengan 36 Joule. 2. Terapkan teorema usaha energi kinetik. Wx sama dengan Kf min Ki. Wf sama dengan 1/2 dikali M dikali Fv per 2 dikali 0 karena benda mula-mula diam. 36 sama dengan 1/12 dikali 6
dikali FV per 2. 36 sendiri sama dengan 3,0 dikali FV per 2. FV pangkat 2 sama dengan 12. FV akar 12 sama dengan sekitar 3,46 meter per second, atau dibulatkan menjadi 3,5 meter per second.